Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizky Ananda Putra, dalam bimbingan pertemuan kedua, yaitu bimbingan Olimpiade Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori bilangan. Itu lanjutan daripada apa yang sudah kita bahas di sekolah tadi ya. Tadi di sekolah kita sudah mengenal, meninjau kembali berbagai jenis bilangan, mulai dari induk dari semua bilangan itu ada bilangan kompleks. Anaknya bilangan kompleks itu terdiri dari dua lagi, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner tidak mempunyai cabang lagi, dan bilangan real mempunyai dua cabang lainnya, yaitu bilangan rasional dan irasional, di mana irasional tidak mempunyai cabang lagi, dan bilangan rasional itu mempunyai dua cabang lagi, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, bilangan pecahan itu ada banyak jenisnya, ada bilangan pecahan, pecahan biasa, pecahan campuran, bilangan persen, per mil, bilangan desimal, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan bulat terdiri dari tiga, yaitu bilangan bulat negatif, bilangan nol, dan bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positif itu kata lainnya adalah bilangan asli. Dan bilangan asli itu banyak jenisnya juga. Ada yang kalau kita bagi lagi, itu bisa kita bagi menjadi bilangan prima dan bilangan komposit. Nah, bilangan prima itu yang hanya mempunyai dua faktor, ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Oke, kita lanjut di teori bilangan, di mana di sini sifat-sifat penjumlahan dan perkalian dua bilangan. Nah, di sini ada sifat-sifat dalam penjumlahan dua bilangan. Yang pertama, bilangan ganjil. Kalau kita dijumlahkan dengan bilangan ganjil, itu akan menghasilkan bilangan genap. Oke, di sini contohnya misalnya bilangan ganjil itu kan kita lihat di sini bilangan ganjil, kita tulis saja bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil itu kan ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya sampai tak hingga. Nah, bilangan genap ada apa saja? Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini bilangan genap. Nah, jadi ketika bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil, itu menghasilkan bilangan genap. Seandainya kalian ambil contoh bilangan ganjilnya 1, kalian jumlahkan lagi dengan bilangan ganjil lainnya, misalnya 9. 1 tambah 9 kan 10. Nah, 10 ini merupakan bilangan genap. Jadi dapat disimpulkan ganjil ditambah dengan ganjil sama dengan bilangan genap. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya, kalau ganjil dikurangi dengan ganjil, itu sama juga menghasilkan bilangan genap. Contohnya, kita ambil bilangan ganjilnya 7. Bilangan ganjil yang kedua itu 3, maka 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, 4 ini termasuk dalam kelompok bilangan genap. Maka kita dapat simpulkan bahwa bilangan ganjil dikurangi dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan genap. Yang berikutnya ada poin kedua, yaitu bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap, maka hasilnya bilangan ganjil. Silakan adik-adik coba di rumah, kalian ambil satu bilangan ganjil terus dijumlahkan dengan bilangan genap. Misalnya bilangan ganjilnya 3, kalian jumlahkan dengan salah satu bilangan genap, yaitu 4. Misalnya Pak Guru ambil 4, maka kalau kita jumlahkan antara 3 ditambah dengan 4 itu menghasilkan 7. Nah, 7 ini termasuk dalam kelompok bilangan ganjil. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap itu menghasilkan bilangan ganjil. Nah, sebaliknya, kalau kita ambil bilangan genap terus kita jumlahkan dengan bilangan ganjil, itu menghasilkan bilangan ganjil. Begitu juga dengan pengurangan.
Kalau pengurangan misalnya di sini kita ambil salah satu bilangan ganjil 5 misalnya. Kita kurang dengan bilangan genap. Bilangan genapnya 2. 5 kurang 2 ini kan menghasilkan 3. 3 ini merupakan bilangan ganjil. Maka bilangan ganjil dikurangi dengan bilangan genap menghasilkan bilangan ganjil. Begitupun sebaliknya, bilangan genap, misalnya bilangan genap 8, kita kurangi dengan bilangan ganjilnya 1, maka 8 kurang 1 itu 7. 7 itu sendiri merupakan kelompok dari bilangan ganjil. Maka dapat disimpulkan bilangan genap dikurangi dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Yang terakhir ada bilangan genap dijumlahkan atau ditambah dengan bilangan genap. Misalnya kita ambil bilangan genapnya 4. Terus kita jumlahkan lagi dengan bilangan genap. Bilangan genap lainnya kita ambil 8. Maka 4 tambah 8 itu menghasilkan 12. Nah 12 ini merupakan kelompok dari bilangan genap. Maka bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Nah yang berikutnya bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan misalnya bilangan genap kita ambil angka 12. Bilangan 12 dikurangi dengan misalnya 2. Nah 12 dikurangi dengan 2 menghasilkan 10. Maka bilangan genap dikurangi dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut di yang berikutnya. Ada sifat-sifat dalam perkalian dua bilangan. Nah di sini ada bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Silakan kalian ambil salah satu bilangan ganjil, misalnya bilangan ganjilnya 3, kalian kalikan dengan bilangan ganjil lainnya, misalnya 3 dikali 7, maka menghasilkan 21. Atau bilangan ganjil lainnya misalnya 7 dikali dengan 11, menghasilkan 77. Nah, kira-kira ada tidak suatu bilangan ganjil kalau dikalikan dengan ganjil akan menghasilkan bilangan genap? Saya rasa itu sangat mustahil, bahkan tidak ada. Maka ini kita dapat simpulkan bahwa bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Yang berikutnya, poin kedua, ada bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan genap, itu akan menghasilkan bilangan genap. Contohnya, kita ambil bilangan ganjil 1, misalnya 7, kita kali dengan bilangan genap. 7 dikali dengan 4 bilangan genap. Maka kalau kita kalikan 7 dikali 4 menghasilkan 28. 28 ini merupakan bilangan genap. Maka bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Atau sebaliknya, kalau kita ambil bilangan genap 4, kita kali dengan bilangan ganjil akan sama menghasilkan bilangan genap. Kalau kita balik, bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil itu menghasilkan bilangan genap. Itu untuk poin yang ketiga. Nah, sekarang poin yang keempat, bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Supaya kita lebih yakin, kita coba ambil contoh satu bilangan genap yaitu 2. Kita kalikan dengan bilangan genap lainnya yaitu 10. 2 dikali 10 itu menghasilkan 20, bilangan genap juga. Atau 4 dikali dengan 12 sama dengan 48, bilangan genap juga. Dengan demikian, bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Oke. Nah, di sini dari sifat-sifat perkalian dua bilangan didapat bahwa bilangan genap tidak mungkin membagi bilangan ganjil, sedangkan bilangan ganjil mungkin membagi bilangan genap. Misalnya seperti ini, 7 membagi 70. Nah, bilangan ganjil membagi bilangan genap. Nah, ini bilangan ganjil bilangan genap mungkin saja. Tapi kalau misalnya 10, kalau kita di sini ganjil atau 15, kan tidak mungkin, mustahil kan? Atau kita ambil
10 mau di sini berapa? Bilangan ganjil pokoknya, misalnya 99. Tidak mungkin, tidak habis. Nah, sehingga ini tidak bisa. Sedangkan yang ini saja yang bisa. Nah, untuk yang 3 ini itu kita akan bahas di menit yang berikutnya, pertemuan ini juga di materi keterbagian yang ini. Sedikit lagi kita akan mengarah ke sana. Nah, ingat bahwa sifat-sifat dalam penjumlahan dua bilangan ini harus diingat. Ini membantu kita dalam bernalar juga. Nah, seperti apa? Mari kita lihat soal yang berikut ini. Nah, ini ada contoh 1. Ini diambil dari soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten ya, tahun 2003 untuk SMP atau MTS. Nah, hasil kali suatu bilangan genap dengan suatu bilangan ganjil adalah 820. Ingat, ada A dikali dengan B sama dengan 820. Karena suatu bilangan genap dengan suatu bilangan ganjil adalah 820. Bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah, misalnya di sini A-nya genap, B-nya ganjil. Ingat bahwa sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Nah, 820 ini merupakan bilangan genap. Nah, sekarang kita coba A ini berapa sehingga ketika dikalikan dengan B, suatu bilangan ganjil, maka menghasilkan 820. Yang ditanyakan bilangan ganjil terbesar. Nah, kira-kira arah pemikirannya kita itu bagaimana? Nah, misalnya begini, 800 kalau kita cari dengan menggunakan pohon faktor prima, 820 kalau itu 2, berarti di sini sisa 410. Nah, kalau 2 dikali dengan 410, ini kan sama-sama bilangan genap. Berarti memang hasilnya 820. Tapi bukan ini yang kita harapkan, karena A dan B itu satu genap dan satunya ganjil. Sedangkan ini dua-duanya genap, maka bukan ini yang diharapkan. Yang bilangan ganjil yang diharapkan jawaban pada soal ini adalah dia bilangan ganjil, tapi bilangan ganjil yang terbesar. Nah, seperti itu. Jadi logika kita main di sana, arah berpikir kita itu ke sana. Kita ikut arus soal maunya kemana, kita harus berpikir ke arah maunya soal. Nah, seperti itu. Karena di sini dia bilang bilangan ganjil terbesar yang memenuhi syarat tersebut adalah, maka kita cari perkalian antara bilangan genap yang ini, bilangan genap dan bilangan ganjil. Nah, coba kita cari lagi 410 kalau kita bagi 2 masih bisa, yaitu 205. Nah, 205 berarti di sini 2 dikali dengan 2 dikali dengan 205. Nah, coba 2 dikali dengan 2 dikali dengan 205. Atau 2 kali 2 kita katakanlah 4. 4 kali 205 itu sama dengan 820. Nah, di sini 4-nya bilangan genap dan 205-nya bilangan ganjil. Maka di sini terpenuhi, di sini ganjil. Kita sudah bisa memenuhi maunya soal ini. Karena maunya soal, suatu bilangan genap dikalikan dengan suatu bilangan ganjil. 4-nya bilangan genap dan 205-nya bilangan ganjil. Bilangan ganjil terbesar adalah 205. Jadi bilangan ganjil terbesar
adalah 205. Tidak ada lagi yang lebih besar, bilangan ganjil yang lebih besar daripada 205. Nah, jawabannya adalah 205. Nah, mudah bukan? Nah, karena di sini kalau kita berpikiran searah dengan maunya soal, maka kita mudah untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, soal olimpiade arahnya seperti ini. Yang penting kita mau ikut alur pikirannya soal, maka kita akan mudah menemukan solusi dari soal tersebut. Nah, contohnya lagi. Nah, ini jawabannya seperti ini. Dia bisa menggunakan faktorisasi prima. Nah, seperti ini. Ini sama juga, cuma kita langsung dia masih ada keterangannya. 820 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5 kali 41. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan bilangan ganjil hanya dapat jika dua bilangan tersebut adalah ganjil. Maka yang diambil adalah 5 kali 41. Nah, seperti itu. Jadi 5 kali 41 adalah 205. Sedangkan kita langsung seperti ini. Yang mana-mana saja. Yang penting alurnya kena. Satu genap, satu ganjil. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Diketahui A plus PB sama dengan 19 berapa nih? 19.452.005. Dengan A dan B masing-masing adalah bilangan ganjil. Ingat, A dan B adalah bilangan ganjil. Serta diketahui P lebih dari sama dengan 1945 dan P kurang dari sama dengan 2005. Yang ditanyakan adalah banyak nilai P bulat yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Nah, kita garis bawah di pertanyaannya. Kita lihat di sini, perhatikan duluan yaitu pertanyaannya. Banyaknya nilai P. Berarti kalau kita lihat banyaknya nilai P, kita ada nilai P itu lebih dari 1 pastinya. Dan ketika lebih dari 1, kita hitung sudah P yang memenuhi itu ada berapa banyak. Maksudnya seperti itu. Tapi dia P ini harus bilangan bulat. Nah, itu dia lagi. Harus bilangan bulat yang memenuhi persamaan tersebut. Ingat bahwa A dan B itu merupakan bilangan ganjil dan hasilnya adalah 19.452.005. Ini merupakan bilangan ganjil. Ingat, ini merupakan bilangan ganjil. Nah, kalau dia merupakan bilangan ganjil, berarti kalau penjumlahan, ingat, yang menghasilkan bilangan ganjil adalah ketika bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Atau kita balik, bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan genap, maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, seperti itu. Bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan bilangan ganjil. Nah, seperti ini. Dan kita lihat kelompok A dan kelompok P kali B. Berarti di sini kita sudah ketahui bahwa A dan B masing-masing adalah bilangan ganjil. Berarti di sini ada A ini ganjil, dan B-nya juga ganjil. Bilangan ganjil, A ini bilangan ganjil, dan B-nya juga bilangan ganjil. Sedangkan dalam penjumlahan, karena ini penjumlahan kan. Kalau dalam penjumlahan,
bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap, biar dia harus menghasilkan bilangan ganjil. Karena 19.452.005 ini merupakan bilangan ganjil, maka P kali B itu mengharuskan dia genap. Sehingga ganjil ditambah dengan genap menghasilkan ganjil. Ingat, maka di sini kita peroleh P kali B sama dengan genap. Karena P kali B harus genap dia. Nah, yang berikutnya B ini kan kita sudah tahu bahwa dia ganjil. Ini ganjil. Nah, P kali B harus ganjil. Nah, sekarang bilangan apa yang ketika kali dengan bilangan ganjil harus menghasilkan bilangan genap? Kalau ganjil kali ganjil kan tetap ganjil. Sekarang genap kali ganjil, maka P harus bilangan genap. Nah, seperti itu kan? Nah, berarti kita di sini peroleh P sama dengan bilangan genap. Kalau P sudah bilangan genap, berarti bilangan genap yang berada di antara 1945 sampai dengan 2005 itu ada berapa bilangan genap? Kalau kita mau daftarkan semua, bisa jadi 1946, 1948, 1950, 1952. Ini bilangan genap semua ini. Sampai 1954 dan seterusnya sampai dengan, kalau kita daftarkan sampai dengan 2004. Ingat, P yang dimaksud. P bisa ini semua. 1946, 1948, 1950, 1952 dan seterusnya. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa banyak nilai P bulat? Berapa banyak ini? Berarti di sini kalau kita hitung banyaknya bilangan, banyaknya bilangan dari 1945 sampai dengan 2005 adalah ayo berapa? Itu kita bisa peroleh dengan 2005 dikurangi dengan 1945 sama dengan 60 bilangan. Nah, di sini kalau kita hitung bilangan dari 1945 sampai dengan 2005 itu ada 60 bilangan. Nah, sekarang yang ditanya adalah P ini adalah bilangan genap. Berarti di antara 60 bilangan itu kan terdiri dari dua bilangan. Bilangan bulat ganjil dengan bilangan bulat genap. Nah, antara 60 bilangan ini pasti ada 30 bilangan genap, ada 30 bilangan genap dan 30 bilangan ganjil. Dan di sini yang kita ambil yaitu bilangan genapnya. Bilangan genapnya yaitu berapa? Bilangan genapnya ada 30. Jadi banyak P ada 30 bilangan yang memenuhi. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya besok tinggal kalian tulis. Jawabannya adalah 30. Selesai. Nah, seperti itu. Oke, semoga cukup jelas penjelasan dari Pak Guru. Kita lanjut. Nah, jadi alur pemikirannya seperti itu. Jadi tetap ingat ini perkalian dan penjumlahan bilangan genap dan bilangan ganjil. Sifat-sifatnya, kalau bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil itu menghasilkan bilangan genap.
Kalau bilangan ganjil ditambah dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Atau bilangan genap ditambah dengan bilangan ganjil itu akan menghasilkan bilangan ganjil. Atau bilangan genap ditambah dengan bilangan genap akan menghasilkan bilangan genap. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, silakan bisa dicoba-coba sendiri di rumah, lanjutin belajarnya nanti. Dan coba untuk perkaliannya juga begitu. Perkaliannya kalau bilangan ganjil dikalikan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil dikali dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Dibalik, bilangan genap dikalikan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Dan bilangan genap dikalikan dengan bilangan genap menghasilkan bilangan genap. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada soal yang seperti ini. Tentukan banyak bilangan prima terkecil yang membagi 19 pangkat 2004 dan ditambah dengan 45 pangkat 2005. Yang ditanyakan adalah bilangan prima terkecil. Kita lihat di sini. Jadi kita ingat kembali bahwa di sini 19 pangkat 2004 itu kalau kita lihat dia akan menghasilkan bilangan apa? Kalau bilangan prima terkecil itu ada bilangan prima itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 17 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini yang genap cuma 1, yang lainnya ganjil semua. Sampai ujung itu bilangan prima ganjil semua kecuali ada 2 yang genap. Satu-satunya bilangan genap dalam bilangan prima adalah 2. Nah, di sini kita perhatikan 19 pangkat 2004 artinya 19 kali 19 kali 19 kali sampai 2004 kali. Ini perkaliannya sampai 2004 kali. Ini artinya ini sebanyak 2004. Maka 19 kali 19 kali 19 kali 19 kali 19 kali 19 sampai seterusnya sampai 2004 kali, maka hasilnya ada bentuknya adalah 19 pangkat 2004. Perhatikan angka 19. 19 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil kita kalikan dengan bilangan ganjil, 19 lagi bilangan ganjil pasti akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, berarti 19 kali 19 hasilnya ganjil. Sekali lagi 19 hasilnya tetap ganjil. Kali lagi 19 hasilnya tetap ganjil. Dan kali sampai 2004 kali, berarti ini menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Berarti ini merupakan hasilnya ini bilangan ganjil. Dan yang berikutnya ada 45 pangkat 2005. Nah, ini sama, kita lihat 45-nya adalah bilangan ganjil. 45-nya. Jadi 45 itu 45 pangkat 2005 itu maksudnya 45 kali 45 kali 45 kali dan seterusnya sampai 2005 kali. Nah, seperti ini. Sampai 2005 kali. Jadi 45 ini merupakan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Dikali lagi dengan 45 bilangan ganjil, ingat bilangan ganjil kali bilangan ganjil menghasilkan bilangan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bilangan ganjil kali bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan ganjil. Kali lagi dengan bilangan ganjil tetap bilangan ganjil.
kali sampai 2005 kali tetap hasilnya ganjil. Berarti di sini adalah bilangan ganjil. Nah, berarti di sini juga merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil yang ini kan bilangan ganjil, ditambah lagi dengan bilangan ganjil. Ingat tadi bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, berarti hasilnya adalah pasti bilangan genap. Nah, sekarang yang membagi, ingat yang membagi bilangan genap yang terkecil adalah, ingat misalnya kalau saya punya 1000 di sini, berarti ini kan bilangan genap. Berarti selain dia bisa membagi 5, berarti dia bisa tidak membagi 3, tidak bisa, tapi bisa membagi 2. Berarti bilangan prima terkecil yang membagi 1000 itu adalah 2. Itu maksud dari soal ini. Tentukan bilangan prima terkecil yang membagi yang ini. Berarti karena dia bilangan genap, pastilah yang habis membagi bilangan genap adalah bilangan genap itu sendiri. Maka bilangan prima terkecil yang dimaksud adalah 2. Maka jawabannya adalah 2. Nah, seperti ini. Jawabannya adalah 2. Oke, semoga bisa dipahami penjelasan dari Pak Guru. Jika ada yang ditanyakan sebentar, saya buka sesi bertanya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini diketahui persamaan A sama dengan 1 tambah B tambah C tambah D, serta C kurang D sama dengan 6. Dengan A, B, C, D semuanya bilangan prima dan A kurang dari 100. Tentukan nilai A maksimum yang memenuhi. Nah, ini dia. Di sini kita lihat bahwa A, B, C, D itu merupakan bilangan prima. Ingat, ini ada keterangannya. A, B, C, D merupakan bilangan prima. Berarti kita harus tahu bilangan primanya itu berapa. Ingat, A kurang dari 100, berarti A-nya, berarti bilangan prima yang kurang dari 100 kita perlu cari. Nah, tadi sudah kita cari bilangan prima di sekolah. Tadi kita sudah jelaskan sedikit. Bilangan prima itu ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, berapa lagi ya? 53 langsung ke 59, 61, 63 ada, 67, 71, oke, 71, 73 ya, 73, 79 ya, 79, ada 81 bisa, selain 81, 83, oh ya 83, 85 ada, 87 ada, 89 tidak ada, 91 ada, 93 ada, 95 ada, 97. Oke, 9. Oke, ini merupakan kumpulan bilangan prima atau himpunan bilangan prima yang kurang dari 100. Ada 2, 3, 5, 7 sampai dengan 97.
Nah, yang berikutnya kita lihat di sini ada A itu 1, ini persamaannya 1 tambah B tambah C tambah D. Perhatikan bahwa kalau A, B, C, D ini merupakan bilangan prima. Jadi di sini kalau kita lihat persamaan yang berikutnya C kurang D sama dengan 6. Maka kalau kita lihat di sini berapa kurang berapa yang menghasilkan ganjil kurang ganjil itu menghasilkan genap. Ingat, ganjil dikurangi dengan ganjil menghasilkan genap. Kalau ganjil kurang genap itu menghasilkan ganjil. Ternyata di sini 6 ini bilangan genap, berarti C-nya bilangan ganjil dan D-nya bilangan genap. Nah, berarti di sini kita sudah temukan ganjil. Di sini juga ganjil. Dan satunya juga, 1 merupakan bilangan ganjil. Kalau kita pikir-pikir, A pastinya A itu bilangan ganjil. Nah, kalau di sini ganjil, karena kita yang ditanyakan adalah A maksimum. A yang ditanya pastinya A yang maksimum yang kita cari. Pastinya di deretan maksimum di sini yang nilai terbesar untuk A-nya yang mungkin itu tidak mungkin genap, karena genap adalah nilai yang paling kecil. Sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah A maksimum. Berarti A-nya juga ganjil. A ganjil. Kalau kita logikanya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalnya ganjil tambah ganjil itu menghasilkan genap. Tambah lagi ganjil menghasilkan ganjil. Ingat ya, kalau ganjil ditambah dengan ganjil ini nanti menghasilkan genap. Tapi ketika ditambah lagi dengan ganjil ini menghasilkan ganjil kembali, karena genap ditambah dengan ganjil itu menghasilkan ganjil. Nah, supaya dia ganjil pastinya yang satu harus genap. Nah, seperti itu. Biar dia ganjil. Karena di sini kalau kita lihat di sini ganjil ditambah genap itu menghasilkan ganjil. Sedangkan ganjil ditambah ganjil itu genap. Nah, sekarang kita lihat kalau genap ditambah ganjil itu menghasilkan ganjil. Nah, otomatis di sini kan ganjil. Otomatis C dengan D. Kalau ganjil ditambah dengan ganjil menghasilkan genap. Otomatis C tambah D menghasilkan genap. Sekarang yang kita perhatikan 1 ditambah B. Kalau 1 tambah B, satunya sudah ganjil. Biar nanti hasilnya tetap ganjil, pastinya 1 tambah B ini adalah ganjil. Biar ganjil tambah genap tetap hasilnya nanti adalah ganjil. Berarti B-nya adalah bilangan genap. Jadi B sama dengan bilangan genap. Tapi di sini A, B, C, D semuanya bilangan prima. Berarti satu-satunya bilangan prima yang genap adalah 2. Maka B kita sudah ketahui 2. Nah, di sini kita tinggal tulis A sama dengan 1 tambah 2, B-nya kita ganti dengan 2, tambah C tambah D. Maka A sama dengan 3 ditambah dengan C tambah D. Nah, sekarang A, C, D ini merupakan bilangan prima. Kita tinggal cari. Ingat,
C kurang D, C kurang D sama dengan 6. Maka untuk memperoleh ini C sama dengan D ditambah dengan 6. Oke, kita coba cari pasangan C dan D. Oke, di sini ingat C harus prima dan D harus prima. Bilangan prima maksudnya. Kita mulai dari kelompokan dia. Di sini C, kita buat tabel, kita lihat yang kita cari yang cocok nanti. Oke. Kita buat enggak aja rapi walaupun sedikit bengkok ya. Oke. Di sini ada C. Supaya D tambah 6 sama dengan bilangan prima. Kalau kita ambil D-nya itu 2, berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. Apakah 8 itu bilangan prima? Tidak, ternyata tidak memenuhi yang 2. Kalau 3 ditambah dengan 6 sama dengan 9. 9 bukan prima. Kalau D-nya kita ambil 5, berarti 5 tambah 6 itu 11. Nah, 11 juga bilangan prima. Oke, kalau kita ambil ini sudah. Kalau kita ambil, kita lihat di sini. Kita coba jumlahkan. C-nya 11, D-nya 5. Berarti A-nya 3 tambah 11 sama dengan 14. 14 tambah 5 19. Ini bilangan prima. Tapi ingat, dia bilang bilangan prima yang maksimum, nilai A maksimum. Kita coba, kita save dulu yang ini. Nah, yang berikutnya kalau kita ambil D-nya 7. 7 tambah 6 13. 7 tambah 6 13. Nah, di sini 7 tambah 13 itu 20. 20 tambah 3 ditambah dengan 13 tambah dengan 7, berarti 23. 23 juga bilangan prima. Berarti kita dapat yang lebih besar daripada 19 karena kita cari yang maksimum. Kita tes lagi apakah ada yang lebih lagi. Nah, sekarang kita coba di 7 sudah. D-nya 11. 11 tambah 6 itu 17. 11 tambah 6 17. Nah, 17 juga bilangan prima. Coba kita cari nilai A. 3 ditambah dengan 17 ditambah dengan 11 itu sama dengan 3 tambah 17 20 tambah 11 31. Ternyata 31 juga bilangan prima. Nah, berarti 23 sudah tidak masuk lagi. Berarti jawaban kita sementara ada di 31 karena 31 yang lebih besar. Apakah masih ada yang lebih besar? Kita lihat di sini ada 11 tadi kita pakai 13. 13 tambah 6 itu 19. 13 tambah 6 19. Nah, coba kita cari nilai A. A sama dengan 3 ditambah dengan 19 ditambah dengan 13 sama dengan 23. 3 tambah 19 22. 22 tambah 13 35. Apakah 35 ini bilangan prima? Ternyata 35 bukan bilangan prima. Maka di sini tidak memenuhi karena A yang dimaksud, ingat A, B, C dan D ini semuanya bilangan prima. Maka ini tidak termasuk. Berarti di sini 19 dan 13 ini tidak termasuk ya. Oke, yang berikutnya ada 17 tambah 6 23. 17 ditambah dengan 6 23. Nah, sekarang kita coba A-nya 3 ditambah dengan 23 ditambah dengan 17.
17 tambah 23 40. 40 tambah 3 43. 43 bilangan prima. Maka untuk sementara 43 yang paling maksimum. Kita cari terus lagi sampai kita dapat yang paling maksimum. Ingat, A ada syaratnya, A kurang dari 100. Nah, yang berikutnya ada 19. 19 tambah 6, D-nya kita ganti dengan 19, tambah 6 25. 25 bukan bilangan prima. Berarti sudah kita coba, kita tambah 23. D-nya 23 ditambah dengan 6 itu menghasilkan 29. 23 dengan 29. Apakah dia menghasilkan bilangan A-nya bilangan prima? 3 ditambah dengan 29 ditambah dengan 23. 3 tambah 29 itu sama dengan 32. 32 ditambah dengan 23, ya 23 itu sama dengan 55. 55 ini bukan bilangan prima, berarti A tidak memenuhi. Kita coba lagi yang tidak memenuhi, yang ini ya. Yang ini sudah tidak memenuhi. Kita coba lagi. Kan kita cari yang paling maksimum. Kita coba di 29 tambah 6 35. Oh, 35 bukan bilangan prima. Kalau 31 tambah 6 37. 31 dengan 37. Kalau 31 dengan 37, berarti di sini A-nya sama dengan 3 ditambah dengan 31 ditambah dengan 37. Sama dengan 34 ditambah 37 ditambah dengan 3 itu 40. 40 ditambah dengan 31 itu 71. Berarti yang maksimum yang baru adalah, yang maksimumnya adalah 71. Maka kita dapat maksimum yang baru itu yang lebih besar lagi, 71 A-nya. Nah, yang berikutnya kita tetap coba lagi di 37. 37 tambah 6 itu 43. Sama-sama prima. 37 ditambah 6 43. C-nya 43, D-nya 37. Maka A-nya sama dengan 3 ditambah dengan 43 ditambah dengan 37 itu sama dengan 3 tambah 37 itu 40. 40 tambah 43 itu 83. 83 termasuk bilangan prima. Maka kita, nah, A-nya masih memenuhi. Nah, yang paling maksimumnya adalah 83. Tapi apakah masih ada yang lebih besar? Kita coba lagi. Nah, misalnya D-nya kita ambil 41. 41 tambah 6 47. 41 tambah 6 46 adalah 47. Nah, maaf, 41 tambah 6 adalah 47. Jadi di sini A-nya kita bisa dapat sama dengan 3 ditambah dengan 47 ditambah dengan 41 sama dengan, nah di sini 47 tambah 3 itu 50. 50 tambah 41 itu 91. Apakah 91 itu bilangan prima? Ternyata 91 itu bukan bilangan prima, berarti A-nya tidak memenuhi. Nah, ingat A-nya kurang dari 100, masih kurang dari 100. Kita coba lagi, siapa tahu ada yang lebih lagi. Kita lihat di sini, kita sudah coba di 41, 43 tambah 6 49. 49 bukan bilangan prima. 47 tambah 6 53. Oke, kita tambah 47 dengan tambah 6 53. Kita coba A sama dengan 3 ditambah dengan 53 ditambah dengan 47. Ternyata di sini 47 tambah 3 50 tambah 53 103. Nah, ingat syaratnya A kurang dari 100.
103 ini sudah lebih dari 100, berarti tidak memenuhi persyaratan. Maka yang memenuhi persyaratan adalah yang ini. A-nya itu adalah 83. Maka jawaban yang betul adalah 83. Ini jawaban yang betul. Nilai A maksimum yang memenuhi adalah 83. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ini alur cara berpikirnya. Ide-idenya ada di sini. Oke, kita lanjut di pembahasan yang berikutnya, yaitu sifat-sifat keterbagian. Nah, sifat-sifat keterbagian di sini, sebuah bilangan bulat A dikatakan membagi B, itu ditulis seperti yang ada di layar ini. A membagi B, ini membagi yang kayak palang begini, ini A membagi B. Jika terdapat bilangan bulat K sehingga B sama dengan A dikali K. Misalnya begini. Misalnya 2 itu kalau 8 bagi 2 kan habis. Nah, ini maksudnya sama dengan 8 itu merupakan 2 kalinya suatu nilai. Suatu nilai K yang dimaksud adalah 4. Nah, seperti itu. K ini yang dimaksud 4. Oke, contohnya sudah seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan A, B, C dan X dan Y adalah bilangan bulat, maka sifat-sifat di bawah ini berlaku. A membagi A untuk semua bilangan bulat itu membagi dirinya sendiri. Jadi 1 membagi 1, 2 membagi 2, 3 membagi 3 dan seterusnya. Itu sudah pasti. Atau A membagi 0, itu sudah pasti. 0, A membagi 0 atau 0 dibagi A, itu sudah pasti ya. Ini sifat-sifatnya semuanya. 1 membagi semua bilangan bulat, itu sudah pasti karena berapapun yang bagi 1 itu pasti ada hasilnya, yaitu bilangan itu sendiri. Yang poin keempat, A membagi 1, maka A positif atau minus 1. Karena 1 itu habis membagi 1 atau habis dibagi 1 atau minus 1. Nah, jika A membagi B, maka A membagi ada suatu bilangan dikalikan dengan B. Misalnya begini. Kayak tadi 2 kan membagi 8. Maka kalau 8 kita kali dengan 3, 8 dikali dengan 3 artinya 2 membagi 24. Nah, ini bisa juga kan? 24 bagi 2 itu kan habis dibagi. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ada A kali B membagi C, maka A membagi C dan B membagi C. Maksudnya ini habis dibagi. Oke, 24 bagi 2 itu habis. 8 bagi 2 itu habis. Misalnya begini. 4 kali 3 membagi 24. Maka 24 itu habis membagi 4 dan 24 juga habis membagi 3. 3 juga habis dibagi 24. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Itu maksudnya yang untuk sifat nomor 6. Sifat nomor 7, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Maksudnya begini. Jika 3 habis membagi 9
dan 9 habis membagi dengan 27, maka 3 juga membagi 27. Nah, seperti itu. Untuk 7 bagi 3 itu bisa. Nah, seperti ini, Sob. Itu maksudnya. Nah, yang berikutnya sifat nomor 8, kalau A habis dibagi atau membagi, itu sama aja. A habis dibagi B dan A habis dibagi C, maka A habis membagi A tambah B, B tambah C bisa. Misalnya begini, 2 habis membagi 6 dan 2 juga habis dibagi dengan 8, maka 2 habis dibagi dengan 6 ditambah dengan 8. 6 tambah 8 kan 14. Atau 2 habis dibagi dengan 6 kali 2 ditambah dengan suatu bilangan 8 kali 3. 6 kali 2 kan 12. 8 kali 3 24. Jadi 12 sampai 24 36. 36 bagi 2 juga habis dibagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dituliskan dengan angka contoh-contoh ini, maka silakan buat latihan di rumah. Nah, untuk nomor 12, jika A membagi B kali C dan FPB A B-nya 1, maka A juga habis membagi C. Oke, silakan dicoba di rumah untuk yang relatif prima. Kalau yang relatif prima, kalau kalian cari FPB-nya relatif prima itu sama dengan 1. Ada penjelasannya di sini. Suatu bilangan habis dibagi A dan juga habis dibagi B, maka bilangan tersebut akan habis dibagi AB dengan syarat A dan B relatif prima. Berlaku sebaliknya. Nah, maksudnya relatif prima ini apa? Prima relatif atau relatif prima jika faktor persekutuan atau FPB dari dua bilangan tersebut itu sama dengan 1. Itu maksudnya relatif prima. Misalnya di sini ada contohnya yang relatif prima dan bukan relatif prima. Nah, contoh 36 habis dibagi 4 dan 3, maka 36 habis dibagi 12. 45 habis dibagi 15, maka 45 juga habis dibagi 3 dan 45 juga habis dibagi 5. 12 habis dibagi dengan 4 dan 12 habis dibagi dengan 6. Tetapi 12 tidak habis dibagi dengan 4 kali 6 sebab 4 dan 6 tidak relatif prima. Kenapa tidak relatif prima? Karena FPB dari 4 dan 6 itu 2. Sedangkan di sini FPB dari 4 dan 3 itu 1, FPB dari 3 dan 5 itu 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini 12 tidak habis dibagi 4 kali 6. Karena 12 kalau dibagi dengan 24 hasilnya setengah. Nah, ingat, ini harus relatif prima. Relatif prima itu kalau pokoknya relatif prima itu kalau FPB-nya sama dengan 1. Yang FPB-nya sama dengan 1, misalnya selain dia FPB dicari dengan misalnya 8 dengan 9. 8 dengan 9. 8 dengan 9 itu FPB-nya 1. FPB-nya 1. Karena silakan dicari 8 itu kan 2 kali 4 2 kali 2, sehingga kalau faktorisasi primanya 2 pangkat 3. Sedangkan 9 itu 3 atau faktorisasi primanya 3 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 3, di sini 3 pangkat 2. Tidak ada bilangan pokok yang sama. Kalau tidak ada bilangan pokok yang sama berarti FPB-nya 1. Nah, seperti itu. Beda halnya kalau kita
mencari FPB yang bilangannya besar sekali, maka itu kita bisa menggunakan algoritma Euclid. Tapi algoritma Euclid di sini kita skip saja. Nanti kita membahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, sampai di sini semoga bisa diterima dengan baik. Oke, saya buka sesi bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya beri kesempatan sekarang. Silakan adik-adik, jika ada yang bertanya. Dendrit, ada Umbu William, dan ada Elrin Erwanda. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi tanya dari sekarang. Mungkin saya akan memperlihatkan slide-slide sebelumnya. Yang ini. Oke. Yang ini. Slide kedua yang ini. Slide ketiga ada yang ini. Slide keempat yang ini soal. Slide kelima yang ini. Slide keenam yang ini. Slide ketujuh yang ini. Oke, untuk pertemuan sore ini cuma 7 slide. Kita akan lanjutkan besok. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, saya buka sesi tanya jawab mulai dari sekarang. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak Guru. Oke. Dendrit bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, sudah dipahami semuanya? Ada, Pak. Oke. Yang terpenting adalah bagaimana nalar kita untuk nalar kita bisa berjalan atau berpikir, logika kita bisa main untuk memecahkan sebuah masalah. Itu yang terpenting untuk menghadapi soal-soal Olimpiade Matematika, karena karakteristiknya lebih ke arah soal-soal yang yang menguji nalar ataupun logika kita, bermain sejauh mana logika dan nalar kita bermain. Nah, seperti itu. Bukan seperti soal-soal kuis atau soal-soal ujian nasional atau ujian sekolah atau ujian semester, tidak seperti itu. Jadi soalnya yang penuh dengan teka-teki seperti ini. Oke, karena adik-adik tidak ada yang bertanya, maka pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di besok untuk membahas materi bilangan mulai dari poin yang selanjutnya. Yang kemarin sudah Pak Guru kasih materi-materinya, silakan dilihat di video sebelumnya. Itu Pak Guru ada sebutkan satu persatu materinya itu. Tinggal kita bagaimana setiap hari kita belajar. Besok pagi kita akan belajar latihan soal di sekolah mengenai keterbagian dan bilangan. Oke. Terutama besok Pak Guru akan ajar lebih banyak tentang bilangan akar dan bilangan pangkat, dan juga tentang keterbagian. Keterbagian itu yang habis dibagi, yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti silakan dicatat jika perlu. Pastinya perlu kalau kita menghadapi masa Olimpiade seperti ini. Silakan dipelajari. Bila perlu, kalau bukan dari Pak Guru, silakan dipelajari lagi lebih banyak daripada di internet seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan sampai waktu dimana seleksi Olimpiade tingkat kabupaten berlangsung, yaitu sekitar akhir Mei. Semangat untuk kalian bertiga, dan semoga apa yang kalian usahakan, kalian pelajari dapat membantu kalian pada hari dimana kalian akan berjuang nanti. Amin. Selamat sore dan shalom buat kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak Guru.